dengan Pak Sarmoko di kuliah-kuliah sebelumnya itu akan terus dibawa ya di perkuliahan selanjutnya imunologi virologi. Ya, di antaranya ini mungkin sedikit kita flashback lagi agar nyambung penjelasannya selanjutnya ya. Yang pertama klasifikasi sistem imun. Kan? Sistem imun itu kan ada sistem imun bawaan, ada sistem imun dapatan, ya kan? Kalau sistem imun bawaan itu yang dia paling awal muncul ya setelah terjadinya suatu rangsangan, sistem imun bawaan duluan yang muncul sebelum sistem imun dapatan. Kemudian sistem imun bawaan itu dia sifatnya non spesifik gitu ya, meskipun dia cepat munculnya tetapi dia non spesifik. Nah, kebalikan kalau sistem imun dapatan dia munculnya belakangan dan tapi dia sifatnya spesifik. Jadi dia akan menyerang suatu organisme ataupun molekul asing yang spesifik dengan cara yang spesifik juga gitu ya. Sehingga setiap cara dia menyerang itu akan sangat efektif untuk setiap molekul spesifik gitu ya. Dan sistem imun dapatan ini memiliki sifat dia mampu mengingat gitu ya, dia memiliki sel memori gitu kan. Nah, karena sistem imun dapatan ini membutuhkan, karena sistem imun dapatan ini memiliki sifat bisa bekerja secara spesifik, maka dia di awal harus melakukan proses pengenalan antigen, gitu ya. Dia ada proses pengenalan antigen yang disebutnya apa biasanya? Prosesnya namanya pengenalan antigen itu disebut apa? Adean? Suara saya terdengar, Adean? Terdengar, Ibu. Iya, biasanya dinamai apa? Proses pengenalan antigen? Ayo, ada yang tahu? Diversitas ya, Bu? Apa? Diversitas bukan ya, Bu? Oh, bukan. Yang oleh APC itu namanya apa? Yang oleh APC? Presentasi antigen, Bu. Iya, siapa yang jawab tadi? Maiselindriana, Bu. Oh iya, Michelin ya. Ini kelas saya. Oke, iya betul, presentasi antigen. Nah, mekanisme presentasi antigen inilah yang juga sangat penting untuk kalian ingat ya, untuk dipelajari terus karena terus disinggung ya. Saya ingatkan lagi mekanismenya. Nanti akan ada ya. Oke. Nah, balik lagi ke perkuliahan kita hari ini mengenai hipersensitivitas. Hipersensitivitas itu adalah reaksi imun yang abnormal, ya, yang tidak normal. Reaksi imun yang tidak normal. Bentuk tidak normalnya ini bisa ini kuliahnya bisa berupa respon yang berlebihan atau respon yang salah target ya. Salah target di sini maksudnya menyerang sel diri sendiri. Gitu ya. Jadi hipersensitivitas itu bisa berlebihan atau dia menyerang diri sendiri. Jadi Meselin NIM berapa ya? Oh, ini udah ada. 125, Bu. Iya. Oke. Nah, hipersensitivitas itu dia ada 4 golongan ya, dibagi menjadi 4 golongan, yaitu ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau hipersensitivitas itu yang terjadi yang berperan penting adalah respon imun dapatan. Ya. Jadi pada hipersensitivitas yang tidak normal adalah respon imun dapatannya. Gitu. Nah, untuk tipe 1 sampai tipe 3, dia termasuk dalam respon imun humoral. Ya, ada yang ingat apa itu respon imun humoral? Respon imun dapatan itu kan dibagi 2 ya. Ada humoral dan ada seluler. Apa itu respon imun humoral? Ada yang ingat?
Kalau tidak salah yang berbentuk cairan ya, Bu? Respon iya dari katanya humor cairan, artinya adalah respon imun yang terdapat di luar sel. Di luar sel itu kan biasanya cairan ya, darah dan lain sebagainya. Jadi itu adalah respon imun yang bekerjanya untuk di luar sel. Sementara kalau respon imun seluler adalah respon imun yang bekerja dengan menyerang sel, artinya dia bisa mengganggu, bisa membunuh zat asing yang ada di dalam sel tubuh kita. Gitu ya. Nah, yang termasuk dalam respon imun seluler adalah tipe 4. Oke, jadi humoral itu adalah pertahanan pada cairan ya. Dari kata humor cairan. Jadi dia maksudnya ada di luar sel. Dia tidak bisa merusak secara umum mekanisme dia tidak bisa merusak antigen yang berada di dalam sel. Itu dia bisanya yang antigen di luar sel. Jadi dia bisa untuk pertahanan di luar sel. Kalau seluler, pertahanan di dalam sel. Aktor utamanya adalah kalau di humoral adalah antibodi yang dikeluarkan oleh sel limfosit B. Kalau seluler, sel T. Ya. Oke. Nah, ini yang perlu kalian selalu ingat mengenai presentasi antigen ya. Saya coba ulang terus. Karena ini penting sekali. Ya, jadi pertama-tama presentasi antigen itu kan adalah bakteri ataupun antigen itu dikenali oleh APC ya, antigen presenting cells, bisa makrofag, bisa sel dendritik, ya, atau ya sel APC yang lain juga kan ada ya, sudah kalian pelajari. Jadi ditangkap antigennya oleh makrofag, misalkan sebagai antigen presenting cell, kemudian makrofag akan memperkenalkan antigen tadi melalui MHC-nya dia ya, yang ini ya, MHC-nya dia, tangannya. Kemudian sel limfosit T helper akan mengenali antigen yang dipresentasikan oleh APC, sel T helper naif, ya, sel T helper yang belum aktif, naif. Kemudian dengan dipresentasikannya antigen ke sel T helper akan mensekresikan interleukin untuk dirinya sendiri, ya, untuk menginduksi diferensiasi sel T helper tersebut. Antigen presenting cell juga mengeluarkan sitokin yang ditujukan untuk T helper untuk menginduksi diferensiasi dari sel T helper tersebut menjadi sel T helper yang aktif, ya, yaitu sel T helper 1 dan sel T helper 2. Ya. Oke, sel T helper 1 selanjutnya akan mengeluarkan sitokin, yang sitokin itu diperlukan untuk aktivasi sel T sitotoksik. Dengan catatan, sel T sitotoksik dalam waktu bersamaan juga dipresentasikan antigen oleh APC. Ya, jadi APC mempresentasikan antigen ke sel T sitotoksik, dalam waktu bersamaan sel T helper 1 mengeluarkan sitokin untuk menginduksi diferensiasi dari sel T sitotoksik untuk menjadi sel T sitotoksik yang aktif. Itu kan yang sudah kalian pelajari. Nah, di sisi lain sel B limfosit ya, kalau dia bisa mengenali antigen tanpa APC. Ya, jadi dia mengenali antigen, namun dia tetap butuh sel T helper 2 untuk mengeluarkan interleukin yang akan mengaktifkan dia menjadi sel B yang aktif ya, yaitu sel B memori dan sel plasma yang mampu mengeluarkan antibodi. Itu.
Ya, proses diferensiasi antigen, presentasi antigen atau proses aktivasi sel sistem imun dapatan. Jadi kalau T helper 1 untuk sel T sitotoksik, kalau sel T helper 2 untuk sel B atau sel B. Tuh. Ada yang ingin ditanya nggak terkait ini? Oke. Ya, itu saya mengingatkan karena nanti akan terkait sekali dengan pembahasan hari ini, ya. Oke. Oke. Nah, itu tadi adalah penggolongan ya. Penggolongan hipersensitivitas. Yang tadi kalian kita pelajari kan penggolongan hipersensitivitas ya. Kemudian saya mengingatkan sedikit mengenai mekanisme presentasi antigen atau aktivasi sistem imun dapatan. Nah, ini jadi kalau sistem imun dapatan itu jadi secara umum dibagi dua ya, yaitu fase sensitisasi. Ini adalah fase sensitisasi. Fase sensitisasi, fase pertama. Ya, fase sensitisasi. Yaitu fase berupa aktivasi sistem imun dapatan. Yang kedua nanti ada fase 2, yaitu fase elisitasi atau fase efektor. Ini adalah fase di mana sistem imun dapatan sudah aktif dan sudah mengenali dengan spesifik antigen tersebut. Jadi kemudian ketika terjadi paparan antigen yang kedua atau ketiga kalinya, sistem imun dapatan tersebut sudah langsung bekerja. Gitu ya. Ini ada fase sensitisasi, ada fase efektor atau elisitisasi. Ya, jadi pada fase efektor itu sel memorinya langsung bekerja. Ya. Oke. Oke, nah kita masih membicarakan sebenarnya mengenai karakteristik khas masih membicarakan mengenai penggolongan hipersensitivitas ya, tipe 1, 2, 3, dan 4. Nah, terkait dengan penggolongannya ini ya, ada beberapa perbedaan mendasar. Ya, di antaranya adalah yang pertama terkait dengan istilah lain ya dari tipe hipersensitivitas ini. Dengan kita mengetahui istilah lain yang biasanya digunakan untuk tipe hipersensitivitas ini, kita jadi terbayang juga mekanismenya. Ya, misalkan tipe 1. Tipe 1 ini dia dinamai juga immediate hypersensitivity atau segera. Sementara kalau tipe 4 disebut juga delayed type, paling lambat. Jadi kalau dari segi waktu munculnya reaksi, ya, durasi munculnya reaksi tertentu, ini yang di fase efektornya ya, setelah sistem imun dapatannya aktif, ya, dari mulai antigen itu datang sampai muncul reaksi, ya, kalau tipe 1 ini paling cepat dia, ya, yaitu 1 sampai 30 menit. Kalau tipe 4 paling lambat, dia sampai 3 hari, 1 sampai 3 hari. Sementara tipe 2 dan tipe 3 ini sedang-sedang, ya. Tengah-tengahnya, sekitar 6 jam. Gitu. Maka tipe 1 disebut juga immediate type, itu sering disebutnya immediate type hypersensitivity, atau kalau tipe 4 sering disebut juga delayed type hypersensitivity. Oke, kemudian tipe 1 sering dinamai juga dengan IgE mediated. Ya, IgE mediated atopi. Ada yang bisa membayangkan nggak kira-kira ini maksudnya menggambarkan apa nih IgE mediated atopi? Kira-kira dia menggambarkan apa nih IgE mediated? Kira-kira kalau IgE mediated itu artinya apa? Berbayang nggak?
Rizky Rifani ada? Ada Ibu. Iya, kira-kira kalau nama lainnya adalah IgE mediated itu dia maksudnya apa? Kan ini gampang, IgE. Ya, maksudnya adalah mediator sistem imunnya itu adalah antibodi IgE. Gitu, ya. Nah, kalau di tipe 2, itu dia nama lainnya disebut juga direct antibody mediated atau antibody dependent cytotoxicity hypersensitivity. Kenapa dia disebut direct antibody atau antibody dependent? Kalau direct antibody mediated ini berarti langsung dimediasi oleh antibody. Antibody dependent itu bergantung pada antibody. Kenapa dia disebut begitu? Dikarenakan mekanisme kerjanya tipe 2 itu adalah antibodinya langsung berikatan dengan antigen di permukaan. Gitu ya, langsung berikatan dengan antigen di permukaan. Kalau tipe 3 disebut juga imun kompleks. Kenapa disebut imun kompleks? Karena mekanisme kerja dia membentuk kompleks imun. Kompleks antara antigen dan antibodi yang cukup banyak hingga dia nyangkut secara fisik. Ya, nyangkut di jaringan atau nyangkut di lumen, di rongga, ya. Oke. Kemudian itu tadi dari secara istilah umum itu harusnya langsung terbayang. Oh, kalau tipe 1 seperti ini, tipe 2 seperti ini, tipe 3 seperti ini, tipe 4 seperti ini. Kalau tipe 4 nama lainnya adalah cell mediated. Ya, kenapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa cell mediated? Diva Damara ada? Ada Bu. Ya, Diva. Kira-kira kenapa dia disebut cell mediated? Di awal tadi saya bilang apa? Perbedaan sistem imun, jenis sistem imun tipe 1 sampai tipe 4. Karena dimediasi sama sel, bukan? Betul, karena dimediasi oleh sistem imun seluler lebih tepatnya. Ada ya tadi ya? Iya, Bu. Iya, karena ini adalah satu-satunya tipe hipersensitivitas yang dimediasi terutama oleh sistem imun seluler. Kalau tipe 1 sampai 3, mediator sistem imunnya adalah sistem imun humoral. Tepatnya kalau tipe 1 itu adalah IgE. Ya. Nih, jadi kalau tipe 1 itu IgE. Kalau tipe 2 sampai tipe 3 itu sama, IgM atau IgG. Ya, kalau tipe 4 itu adalah sistem imun seluler. Sistem imun seluler itu kan sel limfosit T ya. Kalau sistem imun humoral kan sel limfosit B. Kalau tipe 4 itu dimediasinya oleh sel T helper 1 atau secara khusus dia dinamai sel T delayed type hypersensitivity. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi perbedaannya ya. Di mekanisme dulu mungkin. Perbedaan antara sistem tipe hipersensitivitas ini. Kalau secara mekanisme, tipe 1 itu mekanismenya adalah sel mas dan basofil terlebih dahulu berikatan dengan IgE. Ya, setelah IgE itu berikatan dengan sel mas atau basofil, antigen akan diikat oleh IgE yang tadi telah berikatan pada sel mas atau basofil, barulah itu terjadi proses reaksi hipersensitivitas. Ya.
Jadi gitu caranya, antibodi berikatan dulu dengan sel mast atau basofil, baru kemudian antigen berikatan di fase elisitisasi, ya, di fase efektor, antigennya berikatan dengan IgE yang sudah ada di sel mast atau basofil. Kalau tipe 2 yang tadi antigennya langsung berikatan dengan antigen di permukaan sel. Jadi beda kan, kalau yang ini antigennya ke sel mast atau basofil dulu, kalau tipe 2 antigennya langsung berikatan dengan antigen yang ada di permukaan sel. Tuh. Kalau tipe 3 itu yang tadi saya bilang terbentuk kompleks imun, kalau tipe 4 dimediasi sel T. Sel efektornya secara khas ya, kalau tipe 1 adalah sel mast dan basofil, kalau tipe 2, sel efektornya komplement dan sel NK. Kalau tipe 3 dan T4 ini banyak sel efektornya. Itu tadi penggolongan ya, penggolongan tipe hipersensitivitas. Oh ya, satu lagi, kalau tipe 1 dinamai juga alergi. Satu lagi ya. Kenapa dia dinamai alergi? Karena biasanya memang tipe antigen dia itu antigen netral, bukan patogen. Jadi misalkan makan kacang alergi, misalkan debu bikin alergi, ya. Jadi biasanya antigennya merupakan antigen netral, bukan patogen, ya. Di dalam tubuh bentuknya terlarut, ya. Kemudian kalau tipe 2, jenis antigennya bisa berupa zat asing atau bisa juga sel diri sendiri. Ya, misalkan racun lebah yang zat asing tadi atau tubuh diri sendiri. Di dalam tubuh antigen itu terikat pada sel. Ya, makanya tadi mekanismenya kalau tipe 2 itu adalah antibodinya berikatan pada antigen yang ada di permukaan sel. Itu ya, yang tadi kan mana sih? Nih, makanya tadi mekanismenya tipe 2 itu adalah antigen berikatan langsung dengan antigen di permukaan sel. Antibodi berikatan langsung dengan antigen di permukaan sel. Antibodinya IgM atau IgG. Ya, karena tipe antigennya dia berikatan pada sel. Kalau ini terlarut antigennya. Kalau tipe 3, tadi mekanisme kerja dari reaksi hipersensitif tipe 3 itu kan kompleks imun, ya. Sehingga memang antigen pada hipersensitif tipe 3 ini adalah antigen yang lama ada di dalam tubuhnya. Sehingga karena dia lama di dalam tubuh, dia sempat membentuk kompleks imun. Ya, jadi antigen yang bertahan lama dalam tubuh ciri khasnya. Misalkan antigen dari bakteri, parasit atau virus, ya. Awalnya antigen ini terlarut, selanjutnya terdeposit pada pembuluh darah atau jaringan. Ya, jadi awalnya terlarut, kemudian karena dia kelamaan ada di dalam tubuh, akhirnya dia membentuk kompleks. Kalau tipe 4, antigennya biasanya berupa patogen atau organ transplantasi, dan bisa juga dia di dalam tubuh antigennya berupa bentuk terlarut, ya, jadi bukan berikatan pada sel, kecuali memang organ transplantasi. Ini yang bisa menjadi alergen nih, ya, antigen pada hipersensitivitas tipe 1. Ada yang alergi sama kiwi, ya. Di dalam kiwi ini ada alergen namanya ACTC1. Ada kacang itu ada alergen arak H2. Ada spora jamur, ada dender, ini apa sih, bulu kali ya? Bulu anjing mungkin, ya. Ada alergennya nih, CAN F1. Kacang kedelai. Soybean ini ada gli M2. Jadi ada udang, ada PEN A1, ya, bagi orang-orang yang memang sensitif.
Oke. Itu tadi penggolongan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait penggolongan sebelum kita lanjut ke mekanisme? Ada yang ingin ditanyakan terkait penggolongan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya ke mekanisme. Sekarang kita masuk ke mekanisme untuk setiap tipe hipersensitivitas. Ya. Kalau tipe 1, ada yang ingat tadi penjelasan saya di pas penggolongan dan kemudian dikaitkan ke gambar ini, ada yang bisa mencoba menjawab? Kalau dari gambar ini dan yang tadi saya jelaskan di bagian penggolongan, ada yang bisa menjelaskan kira-kira bagaimana mekanisme terjadinya hipersensitivitas tipe 1? Ini adalah Adinda Ahfi ada? Hadir Ibu. Adinda ingat tadi penjelasan saya di pas penggolongan. Kalau tipe 1 itu mekanismenya gimana? Ingat gak? Tadi kan ada ya sekilas ya mekanisme tipe 1. Kurang lebih begini Bu, sel mas dan basofil itu terikat dulu dengan antigen, lalu baru terjadi reaksi hipersensitivitas. Terikat dulu dengan apa? Sel mas atau basofil terikat dulu dengan? Antigen. Salah kebalik. Oh balik ya Bu. Terikat dengan apa dulu? Dengan IgE. IgE itu antigen atau antibody? Antibody. Ya, jadi sel mas atau basofilnya berikatan dengan antibody dulu, IgE. Kemudian apa? Baru terjadi reaksi hipersensitivitas. Ya, oke, betul ya. Jadi mekanismenya adalah sel mas atau basofil, di sini tergambar sel mas ya. Yang ini yang warna ungu. Dia berikatan dulu dengan IgE melalui reseptor Fc. Reseptor. Ya, jadi untuk sel untuk dapat berikatan dengan antibodi, sel tersebut harus memiliki reseptor Fc. Ya. Antibodi hanya dapat berikatan pada suatu sel jika si sel tersebut memiliki reseptor Fc. Nah, di sini ada reseptor Fc. Jadi IgE berikatan dulu pada sel mas atau basofil, kemudian baru di fase elisitasasi, alergen berikatan dengan IgE tersebut, dan setelah alergen berikatan dengan IgE, akan terinduksi pengeluaran sitokin oleh sel mas dan basofil, dan akhirnya sel mas atau basofil tersebut terdegenerasi, pecah, dan kemudian dia akan mengeluarkan mediator alergen yang menyebabkan alergi. Ya. Kalau tipe 2, ini baru sekilas ya, nanti kita lihat detailnya. Kalau tipe 2, ada ingat tadi tipe 2 mekanismenya apa? Bagaimana? Secara singkat? Ada yang ingat? Izin mencoba menjawab Bu. Silakan, siapa? Perkenalkan Bu, saya Salsabila Lita dengan 20. Kalau nggak salah tuh, kalau tipe 2 itu dia antibodinya berikatan langsung dengan antigen, Bu. Betul, ya, betul sekali. Jadi, antibodinya berikatan langsung dengan antigen pada permukaan sel. Ya, jadi awalnya ada sel yang dia ada di permukaannya ada antigen. Kemudian, antibodi berikatan pada antigen tersebut. Ya, pada fase elisitasasi, fase efektor, setelah antibodinya sebelumnya aktif. Nah, kemudian setelah antibodi tersebut berikatan dengan sel, akan datang sel NK atau sel komplement. Ya, sel natural killer atau sel komplement datang, dan dia akan berikatan pada antibodi. Kalau sel komplement, kalau sel natural killer,
dia memiliki reseptor FC sehingga dia berikatan pada IgE tadi. Kemudian dia akan memberikan efek sitotoksik, kematian sel pada sel yang tadi di permukaannya ada antigen. Sementara kalau kolom pemilihan itu kan bukan sel ya, dan dia tidak memiliki reseptor FC reseptor sehingga dia langsung menempel pada target sel dan menyebabkan lisis pada target sel tadi yang diikat oleh antibodi. Gitu. Kalau tipe 3, ada yang ingat tadi apa mekanisme tipe 3? Izin mencoba menjawab, Bu. Siapa? Perkenalkan, nama saya Intan Hidayati, NIM 018. Jadi kalau tipe 3 itu mekanisme kerjanya dia akan membentuk kompleks antara antibodi dengan antigen. Betul, ya. Jadi terbentuk kompleks ya antibodi dan antigen. Ya, tuh ada antibodinya banyak, ada antigennya banyak, dan kemudian dia bisa terdeposit. Ya, misalkan ini terdepositnya di pembuluh darah, gitu. Dan ketika dia terdeposit di suatu tempat, dia akan memicu respon inflamasi di daerah tersebut, sehingga menyebabkan kerusakan di jaringan tersebut. Ya, mekanismenya seperti itu. Tipe 4 tadi mekanismenya adalah dimediasi oleh sistem imun seluler, sehingga yang berperan adalah sel T. Ya, jadi sel T mengikat antigen, ya, kemudian sel T tersebut akan mengeluarkan sitokin yang mengaktifkan makrofag. Makrofag akan mengeluarkan mediator inflamasi. Ya, sekarang kita lihat detail mekanismenya. Itu baru sekilas. Sekarang mekanisme hipertensi tipe 1 ya. Ingat tadi bahwa tahapan dalam reaksi hipersensitif itu dibagi menjadi 2. Tahap 1 adalah fase sensitisasi. Ini adalah fase yang terjadi setelah paparan antigen yang pertama kali. Jadi ketika antigen tersebut masuk ke dalam tubuh kita pertama kalinya. Ya. Di sini yang terjadi adalah apa? Di dalam tubuh terjadi mekanisme apa di sini? Ada ingat? Apa yang terjadi di sini di dalam tubuh kita? Mekanisme apa? Presentasi antigen dan aktivasi sistem imun dapatan. Ya, di sini terjadi presentasi antigen dan aktivasi sistem imun dapatan. Ya. Kalau fase efektor, fase elisitisasi, ini adalah terjadi setelah paparan antigen yang kedua dan seterusnya. Di mana di situ di mana di situ sistem imun dapatan sel B ataupun sel T sudah aktif berdasarkan dari paparan yang pertama tadi. Sehingga di sini yang bekerja adalah sel B atau sel T memori yang langsung ketika bertemu dengan antigen akan mengeluarkan akan melakukan mekanisme yang ini. Ya. Kita lihat tipe 1, pertama fase sensitisasi. Ya. Sama sebenarnya yang tadi di awal saya jelaskan ya, yaitu antigen diikat oleh sel APC, di sini sel dendritik. Kemudian sel dendritik akan mempresentasikan antigen tersebut ke sel T helper naif. Di sini terjadi pengenalannya di nodus limpa, ya. Karena nodus limpa adalah yang paling banyak mengandung sel T helper. Ya, terkadang juga ada jaringan yang di sini punya sel T helpernya, tetapi yang paling banyak itu adalah di dalam nodus limpa. Nodus limpa ada di hampir semua jaringan. Ya, jadi sel dendritik akan mempresentasikan antigennya ke sel T helper, kemudian sel T helper akan menjadi sel T helper yang naif ya, karena kalau pada tipe 1
ini adalah sistem imun humoral, maka sel B, ya kan? Untuk menghasilkan sel B itu perlu sel T helper 2, bukan sel T helper 1. Jadi di sini dia menjadi sel T helper 2. Sel T helper 2 kemudian akan menginduksi sel B naif yang sudah bertemu dengan antigen, ya, diinduksi oleh sel T helper ini untuk aktif dengan cara mengeluarkan IL-4, IL-5. Kemudian sel B-nya menjadi aktif, dia kemudian keluar dari nodus limfa, berjalan melalui sistem limfatik, ya, yang kalian belajar Anfisman, sistem limfatik. Dari sistem limfatik, pembuluh limfatik dia masuk ke darah, ya, di situ dia akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya, sehingga dia tersensitisasinya di satu tempat, tapi dia bisa berefek di semua tempat di dalam tubuh, gitu ya. Kemudian sel B yang aktif tadi diinduksi lagi oleh sel T helper 2 untuk menjadi sel B yang mampu, sel plasma, untuk menjadi PC, plasma cells yang mampu mengeluarkan antibodi IgE. Ya. Kemudian antibodi IgE ini akan keliling-keliling, ya, dan dia akan menempel pada sel mast dan sel basofil yang ada di mana-mana. Ya, sel mast di jaringan, basofil di darah banyaknya. Yang kemudian di fase efektor, ya, fase efektor ini adalah paparan yang kedua kali atau selanjutnya, ya. Jadi di fase efektor ini tubuh kita sudah memiliki sel mast atau sel basofil yang sudah diikat oleh antibodi IgE yang spesifik tadi, yang sudah dipresentasikan tadi sebelumnya, di fase sebelumnya. Kemudian setelah berikatan antigennya pada IgE yang sudah ada di sel mast atau basofil tadi, ya, sel mast atau basofil akan mengeluarkan berbagai mediator inflamasi. Ya, di awal dia akan mengeluarkan histamin, serotonin, faktor kemotaktik, protease. Kemudian selanjutnya dia akan mengeluarkan sitokin, faktor pertumbuhan, kemokin. Kemudian dia nantinya akan lisis sel mast itu terdegranulasi, rusak, dan dia akan mengeluarkan platelet activating factor, leukotrien, dan prostaglandin. Semua ini akan menimbulkan gejala-gejala yang spesifik di setiap jaringan. Ya, untuk kita lihat contoh beberapa efek dari masing-masing mediator tersebut, ya. Histamin dan platelet activating factor, dia menyebabkan vasodilatasi. Ya, yaitu dilatasi pembuluh darah. Karena dia merelaksasi sel otot polos pembuluh darah. Efeknya. Kalau histamin dan leukotrien, dia meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Artinya dia merenggangkan sel-sel antar sel-sel endotel di dinding pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu permeabilitasnya meningkat, maka akan lebih longgar pembuluh darah tersebut, sehingga ini memfasilitasi sel-sel imun dan protein plasma, misalkan komplement, ya, protein plasma yang berperan dalam sistem imun, itu akan bocor dari sirkulasi ke jaringan. Ya, di sisi lain histamin juga dapat menginduksi saraf sensori, ya, yang akan menyebabkan merasakan gatal pada eksim. Kemudian histamin juga akan meningkatkan sekresi mukus di broncholiolus. Ini yang akan memicu seorang mengalami asma setelah dia menerima antigen tertentu. Kalau platelet activating factor, dia mengaktifasi platelet, ya, untuk pembekuan darah dan juga dia melepaskan mediator inflamasi. Jadi pada tipe 1 itu dia bisa menyebabkan pembuluh darah membesar, berdilatasi, merenggang sehingga masuk sel-sel imun yang lain. Dia bisa menyebabkan gatal atau dia bisa menyebabkan asma, ya. Oke, ini lupa tadi saya.
Kalau fase efektor itu ada 2 fase ya. Kalau di tipe 1, fase efektornya itu ada early phase, fase awal, dan ada fase lanjutan. 4-6 jam setelah inisiasi. Kalau pada late phase, ya, ini sel-sel imun akan dipanggil. Ya, eosinofil, tadi kan karena pembuluh darahnya, permeabilitasnya meningkat, jadi longgar-longgar jarak antar sel endotel, sel imun lainnya akan datang tuh. Eosinofil akan datang, basofil akan datang, monosit akan datang, neutrofil akan datang, ya. Kemudian eosinofil akan menjadi aktif setelah dia bertemu. Nah, ini pada fase efektor. Ya, tidak hanya sel mas dan basofil yang berperan ya. Tadi awal memang sel mas dan basofil yang berperan. Tetapi kemudian sel-sel lain yang juga memiliki reseptor apa, ada yang ingat? Kalau di awal kan sel mas sama basofil ya. Sel mas sama basofil yang bekerja sebagai sel efektor. Tapi selanjutnya dengan adanya mediator yang dikeluarkan oleh sel mas dan basofil, dia akan mengundang sel-sel imun lainnya yang memiliki reseptor apa pada permukaannya. Ada ingat? Siapa yang jawab? Bulan. Siapa? Bulan, Bu. Suaranya kecil sedikit, sekali lagi coba. Bulan, Ibu. Oh ya, apa tadi bulan? Memiliki apa? Reseptor FC. Betul ya. Bulan di kelas saya. Ya, reseptor FC. Reseptor, jadi sel-sel imun yang memiliki reseptor FC, ini misalkan eosinofil, ya, basofil udah memang tadi ya, dia akan bisa berikatan dengan antibodi IgE tadi, dan dia akan teraktifkan, ya, dan dia akan mengeluarkan mediator inflamasi tambahan. Gitu. Ya, eosinofil ini akan aktif juga dengan sitokin dari T helper 2 dan sel mas, dan juga sel basofil. Di sisi lain makrofag ya yang dan neutrofil, dia bisa langsung terinduksi, terstimulasi oleh antigen yang datang, antigen yang ada, dan langsung dia melakukan fagositosis atau mengeluarkan sitokin-sitokin. Gitu. Ya. Jadi dia intinya adalah pada late phase ya 4-6 jam setelah inisiasi. Kalau tadi 4 jam setelah inisiasi masih akan tetap bertambah parah ya gejala dari tipe 1-nya atau alerginya, dan itu disebabkan oleh peran dari sel-sel leukosit yang lainnya yang datang setelah diundang oleh mediator yang dikeluarkan oleh sel mas atau basofil. Nah, untuk asma ya pada hipersensitif tipe 1, sel yang berperan utama adalah eosinofil. Ya, eosinofil itu dia berperan penting dalam menyebabkan gejala-gejala pada asma. Ya. Nah, ini adalah peran masing-masing mediator pada reaksi hipersensitivitas tipe 1. Histamin menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas pembuluh darah, kontraksi saluran pernafasan ya, dan juga produksi saluran pernafasan. Produksi mukus pada saluran pernafasan menyebabkan bersin dan juga gatal. Ya, ada banyak ini, silakan nanti dibaca. Setiap mediator ini menyebabkan apa? Bentar.
Ya, ini beberapa contoh manifestasi dari hipersensitivitas tipe 1 ya, yaitu ada asma. Dia terjadinya adalah pada saluran pernafasan bawah. Manifestasi kliniknya terutama diakibatkan oleh eosinofil. Ya, jadi eosinofil ini salah satu perannya adalah menyebabkan sel epitel pernafasan itu mengalami apoptosis, mengalami kematian. Urtikaria pada kulit ya seperti galigata, urtikaria itu manifestasinya sebagian besar disebabkan oleh sel emas pada kulit. Gejalanya bentol, putih di tengah diakibatkan peningkatan permeabilitas, penetrasi neurokosit, dan kemerahan di sekitar bentol disebabkan peningkatan aliran darah. Dan nyeri ya disebabkan sensitasi histamin pada neuron sensorik. Urtikaria atau galigata. Dermatitis atopik atau eksim ini terjadinya pada kulit. Dia menyebabkan kulit kering dan gatal, dan biasanya kronis ya, lama, berlangsung lama. Nah, saya dan anak saya sama-sama ini, dermatitis atopik ya. Dan memang ini hipersensitivitas ya. Jadi dermatitis itu bukan infeksi ya, bukan penyakit infeksi, dia adalah penyakit hipersensitivitas, gitu. Kemudian ada anafilaksis. Nah, kalau kita lihat di sini, hipersensitivitas tipe 1 itu kelihatannya ringan ya. Asma, urtikaria, dermatitis atopik, tetapi ada yang berat juga, ya, yaitu anafilaksis. Anafilaksis itu adalah hipersensitivitas tipe 1 yang gejalanya tekanan tubuh karena histaminnya itu menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah, ya. Maka pembuluh darah yang berdilatasi di seluruh tubuh menyebabkan tekanan darah menurun. Ya, jadi anafilaksis ini jika histamin yang dikeluarkan tuh benar-benar besar sehingga vasodilatasi terjadi di pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, ketika pembuluh darah kita itu berdilatasi, maka tekanan darah akan menurun. Nah, ini bahaya sekali. Bisa menyebabkan kematian. Ya, makanya obatnya adalah life saving drug ya, epinefrin, meningkatkan tekanan darah. Alergi makanan juga dia merupakan hipersensitivitas tipe 1. Ya, manifestasinya beragam. Bisa urtikaria di lidah, bibir, tenggorokan, mukosa dan faring, kontraksi otot pada usus juga bisa terjadi, menyebabkan mual, muntah, sakit perut, kram atau diare. Ya, jadi bisa juga alergi makanan itu sakit perut, kram atau diare. Jika dia mencapai sirkulasi, dia bisa menyebabkan gejala pada jaringan lain, bisa menyebabkan asma, urtikaria, eksim. Sensitivitas ini biasanya berkurang seiring usia. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait hipersensitivitas tipe 1? Bu, izin bertanya, Bu. Tapi Silakan. sebenarnya ini tadi kan saya maksudnya saya dengar ada mengenai sitokin ya, Bu ya. Meskipun agak tidak nggak ini banget sama materinya, cuman saya pernah baca berita waktu zaman COVID kemarin itu banyak orang yang sembuh dari COVID tapi kena badai sitokin gitu, Bu. Nah, itu berbahaya buat mereka. Nah, mekanismenya itu apa sih, Bu? Badai sitokin ini terus kenapa bisa bahaya gitu? Terima kasih. Jadi badai sitokin itu sebenarnya adalah terjadi ketika sel imun itu mengalami frustasi karena zat asing, dalam hal ini virus COVID yang ada di dalam tubuh ini nggak mati-mati atau nggak hilang-hilang. Nah, di situ sitokin ini akan dilepaskan secara berlebihan, ya, sehingga menyebabkan sitokin itu kan ada banyak ya, dan dia ada sitokin proinflamasi, ada sitokin antiinflamasi. Tentunya yang menyebabkan patologi yang terjadi pada badai sitokin itu adalah sitokin proinflamasi. Jadi sitokin itu menimbulkan banyak hal, diantaranya inflamasi. Inflamasi itu kan suatu kerusakan jaringan.
Dan dia juga bisa memanggil sistem imun yang sel-sel imun yang lain untuk datang dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada jaringan tersebut. Sehingga ketika terjadi badai sitokrin itu tubuhnya menjadi dirusak. Itu yang menjadi berbahaya. Itu mekanismenya. Itu ada di, kalau tahun lalu saya nyampein di materi itu di infeksi penyakit infeksi karena virus kalau nggak salah gitu. Mungkin nanti ada di setelah UTS tapi bukan dengan saya sih. Tadi siapa yang nanya ya? Saya Bu Maiselin Zena. Maiselin, iya. Ya, jadi itu adalah ketika sistem antigen yang di dalam tubuh itu ketika antigen di dalam tubuh sulit untuk dihilangkan oleh sistem imun, kemudian sistem imunnya menjadi membabi buta seperti itu. Dia mengeluarkan banyak sitokin. Baik, terima kasih Bu. Oke. Bentar. Ya, silakan Adinda. Ibu izin minta tolong jelasin ulang Bu yang bagian mekanisme HS tipe 1 setelah si sel setelah si sel DC diperkenalkan setelah antigen yang berikatan dengan sel DC diperkenalkan ke sel T helper. Saya tadi ketinggalan di bagian situ Bu. T helper. Di sini ya, berarti bagian sini Adinda ya? Masih di sebelah kiri Bu, masih di pertama. Di sebelah angka 5, sebelah kiri angka 5. Angka 5. Ini yang ini? Iya Bu. Yang di dalam nodus limfa? Iya. Iya. Jadi antigen akan diikat oleh sel dendritik, kemudian sel dendritik itu akan mempresentasikan antigen yang dia pegang tadi ke sel T helper. Sel T helper ini kan memang banyaknya di nodus limfa ya. Jadi yang paling besar kemungkinan terjadi presentasi antigen adalah di nodus limfa, nih lymph node. Nodus limfa itu kan adalah jaringan limfoid yang ada menyebar di seluruh tubuh. Ya, dia menjadi pintu pertama ketika sistem dia menjadi sistem limfatik yang paling dekat dengan pintu masuk tubuh, gitu ya. Jadi sel dendritik masuk ke nodus limfa, kemudian dia mempresentasikan antigen ke sel T helper yang naif. Sel T helper yang naif akan berdiferensiasi menjadi sel T helper 2. Ya, itu sama dengan yang tadi di awal saya jelaskan di sini, bahwa sel T helper ketika bertemu dengan antigen yang dipresentasikan oleh antigen presenting cell, dia akan menjadi T helper 1 atau T helper 2. Namun kan kalau kalau tipe hipersensitivitas 1 sampai 3, diperantarainya kan oleh sel B ya. Sehingga pada tipe 1 tadi, sel T helpernya akan menjadi sel T helper 2. Karena sel T helper 2 lah yang akan mengaktifkan sel B, bukan sel T helper 1. Jadi, setelah menjadi sel T helper 2, di sisi lain sel B naif akan bertemu dengan antigen. Sel B naif yang bertemu dengan antigen akan distimulus untuk aktif oleh sitokin yang dikeluarkan oleh sel T helper 2. Ya, jadi sel T helper 2 akan mengeluarkan sitokin, mengaktifkan sel B naif yang sudah bertemu dengan antigen menjadi sel B yang aktif. Gitu. Sel B aktif kemudian keluar dari nodus limfa, kemudian dia masuk ke darah, beredar ke seluruh tubuh,
Ya, kemudian dia akan diaktifkan lagi oleh sitokin yang dikeluarkan oleh sel T helper 2 menjadi sel B aktif yang bukan menjadi sel B aktif, menjadi sel plasma yang mengeluarkan antibodi IgE. Gitu. Sampai situ bukan Meselin yang Adinda yang ingin ditanya. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya kecepatan ya ngomongnya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kita masuk ke hipersensitivitas tipe 2 ya. Tadi hipersensitivitas tipe 2 adalah mekanismenya antibodi berikatan langsung pada antigen yang ada di permukaan sel dan menginduksi lisis sel tersebut dengan bantuan dari sel dengan bantuan dari sel natural killer dan komplement. Ya, komplement itu merupakan protein, bentuk protein ya. Antibodi yang berikatan di sini adalah IgG atau IgM. Sel yang diserang bisa berupa sel yang terikat pada jaringan yang solid, ya, jaringan-jaringan organ-organ tertentu, atau bisa juga berikatannya pada sel yang mobile, misalkan sel darah merah. Sama seperti tipe 1, tipe 2 ini diawali dengan fase sensitisasi. Ya, selanjutnya nanti dia masuk ke fase efektor atau fase elicitisasi. Nah, pada fase sensitisasi itu sama seperti sebelumnya, tipe 1, yaitu antigen bertemu dengan APC, kemudian APC memperkenalkannya pada sel T helper, kemudian sel T helper yang tadi sudah diperkenalkan antigen akan menjadi sel T helper 2. Kemudian di sisi lain sel B bertemu dengan antigen, kemudian sel B yang bertemu antigen akan diaktifkan oleh sel T helper 2 yang tadi untuk menjadi sel B yang aktif. Kemudian sel B yang aktif diedarkan seluruh tubuh, ya. Kemudian sel B yang aktif akan diaktifkan lagi oleh sel T helper untuk menjadi sel plasma yang mampu mengeluarkan IgG atau IgM. Gitu. Ya. Nah, kemudian masuk ke fase efektor. Jadi sebenarnya kalau fase sensitisasi itu sama aja. Ya, makanya di awal tadi saya mengingatkan mengenai presentasi antigen dan aktivasi sistem imun dapatan. Ya, karena akan berlanjut terus. Nah, di fase efektor ini yang berbeda-beda ya antar setiap tipe hipersensitivitas. Oke, jadi antibodi IgG atau IgM berikatan dulu dengan antigen yang ada di permukaan sel, ya. Dan membentuk kompleks di situ ya antara antibodi dengan antigen pada permukaan sel. Oke. Nah, sebenarnya bukan hanya sel NK dan komplement sih ya yang bisa menjadi sel efektor, tadi kurang tepat berarti ya. Bukan hanya sel komplement yang bukan hanya sel komplement dan bukan hanya sel NK dan protein komplement yang menjadi sel efektor ya. Sel lainnya yang juga dia memiliki FC reseptor ya, yaitu makrofag, platelet, neutrofil, eosinofil itu juga dapat berperan di tipe 2 ini. Ya. Mereka akan mengikat antibodi yang tadi ya melalui reseptor FCR mereka, dan mereka akan menyebabkan lisis atau fagositosis dari si sel yang tadi di permukaannya ada antigen. Ya, lisisnya sel tadi mengeluarkan keluarnya DAMS ya. Bukan DMAP sih, DAMS ya. Yang kemarin PAMS atau DAMS ya. DAMS ini adalah berarti damage associated, lupa saya kepanjangannya. Intinya adalah partikel yang dihasilkan dari jaringan yang rusak, gitu kan, dihasilkanlah DAMS. Nah, DAMS ini selanjutnya akan mengaktifkan sel-sel leukosit innate, sel-sel leukosit yang lainnya, dan meningkatkan respon inflamasi. Ya. Nah, untuk komplement,
ya, dia bisa juga bekerja dengan mekanisme lainnya. Ya, mekanisme yang pertama adalah dia akan membentuk pori-pori pada sel dan menyebabkan sel itu lisis karena ada pori-porinya ya. Jadi keluar masuknya zat dari dan keluar sel menjadi berlebihan dan akhirnya selnya lisis. Atau si komplement tadi bisa menyebabkan fagositosis. Ya, melalui jalur aktivasi komplement jalur klasik ya. Mungkin kalian sudah belajar mungkin dengan pasal mokok mungkin ya, bahwa aktivasi komplement itu ada beberapa mekanisme. Salah satunya adalah jalur klasik. Oke. Nah, ini kita lihat yang pertama yang terkait dengan komplement menyebabkan pembentukan pori-pori yang menyebabkan lisis sel ya, yaitu pertama-tama sel patogen, patogen yang tadi dia berada pada permukaan sel ya, yang dia terikat pada antibodi, ini akan mengundang komplement untuk datang. Komplement akan mengikat antibodi, komplementnya itu bagi C1 ya. Komplementnya, jadi komplement itu ada C1, C2 sampai C9 ya. Komplement C1 itu ada berikatan dengan antibodi. Kemudian ini menginduksi komplement 4, C4 untuk putus. Ya, putusnya menjadi C4A dan C4B. C4B mengikat patogen. Ya. Kemudian terjadi pemutusan C2. C2 menjadi C2A dan C2B. C2A-nya berikatan dengan C4B. Kemudian C3 akan putus, C3A, C3B. C3B-nya berikatan dengan C2A, C4B. Kemudian C5 mutus, ya, C5B-nya berikatan dan juga dilanjutkan dengan C6, C7, C8, C9 berikatan, membentuk membran attack kompleks. Ya, membran attack kompleks ini pori-pori pada sel, sehingga selnya menjadi lisis. Gitu. Ya, ini kerjanya si komplement. Di sisi lain, C3B bisa jadi si komplement itu yang tadi pecah ya, komplement C3 pecah itu bisa menjadi C3B, C3BI, dan C3D yang dia bisa diikat oleh sel-sel fagositosis ya, yaitu sel makrofag, neutrofil, dan eosinofil yang kemudian memfagositosis antigen tadi. Ya. Jadi mekanisme efektor dari tipe 2 diantaranya adalah bisa berupa lisis atau fagositosis dari sel leukosit, ya. Kemudian pembentukan pori-pori yang melisiskan sel oleh komplement itu. Dan juga fagositosis oleh makrofag, neutrofil, dan eosinofil melalui komplement. Oke, tadi di awal agak sempat disinggung bahwa si persensitivitas tipe 2 ini kan terjadi pada antigen yang menempel pada sel ya. Pada permukaan sel, di mana selnya bisa berupa sel yang mobile atau sel yang berada di jaringan solid, gitu ya, misalkan di ginjal. Entah kenapa kalau di daerah slide ini dia selalu nge-lag. Ya, ini contohnya nih kalau antigennya itu berikatannya pada sel darah merah. Ya, jadi ini antigen berikatan pada sel darah merah. Ya, kemudian antibodi IgG atau IgM berikatan pada antigen tersebut. Ya, kemudian dia bisa membentuk MAC yang tadi dijelaskan, atau C3B di sini bisa mengundang datang C3B tanpa adanya pembentukan MAC, cuma ada C3B doang, ya. Kemudian dia bisa masuk ke hati, di hati dia bisa dimakan oleh sel Kupffer, makrofag hati, ya, karena adanya C3B tadi, yang tadi makrofag bisa berikatan melalui komplement C3B.
ya, atau di limpa juga, pokoknya dimanapun yang ada makrofagnya, ya, termasuk di darah kalau ada makrofag, itu makrofagnya bisa berikatan pada komplement C3b tadi dan menyebabkan fagositosis. Kalau pada ginjal, ini contoh dari ketika antigen tersebut berada pada jaringan yang solid. Ya, di sini sama juga, ketika antigennya berikatan pada sel yang solid, yang tidak mobile seperti sel darah merah, dia kemudian bisa diikat oleh IgE, lalu C3b bisa berikatan di situ, C3b akan mengundang sel fagosit ya. Di sini neutrofil contohnya, dan bisa menyebabkan fagositosis sel tersebut, atau aktivasi komplement bersama menyebabkan pembentukan MAC, kemudian sel tersebut lisis, gitu ya. Tuh, contohnya pada ginjal juga.